Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kromatografi gas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Aulia Ananda, P07132512310053, Asri Nuriyah Hilmayah Putri, P07132512310058, Hilwa Aura Restu Zetya, P071321231063, Muhammad Agung Prasetya, P071321231068, Nur Alifah B, P071321231074, Nur Jannah, P07132512310079, Ovita Wantriani Palawa, P07132512310085, Rizky Magfira, P07132512310090, Sri Wahyuni, P07132512310095, Nurul Watika, P07132512310084. Nah, di sini apa sih pengertian kromatografi gas? Jadi, kromatografi gas merupakan suatu teknik yang diterapkan untuk pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen campuran senyawa organik dengan cara pemisahan selektif antara fase diam dan fase gerak di dalam suatu kolom yang diikuti dengan elusi berurutan dari komponen-komponen yang dipisahkan. Selanjutnya yaitu prinsip kromatografi gas. Kromatografi gas, GC, adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap. Sampel diuapkan dan dibawa oleh gas pembawa melalui kolom yang berisi fase diam. Komponen sampel berinteraksi dengan fase diam dan dipisahkan berdasarkan perbedaan volatilitas dan afinitas. Detektor mengukur komponen yang keluar dari kolom, menghasilkan kromatogram dengan puncak-puncak yang mewakili setiap komponen. GC digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemantauan lingkungan, analisis makanan, pengujian farmasi, dan penelitian minyak atsiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kromatografi gas. Secara garis besar, terdapat dua jenis kromatografi gas yang diklasifikasikan. 1. GLC atau kromatografi gas cair. 2. GSC atau kromatografi gas padat. Kedua metode tersebut menggunakan cairan atau padatan sebagai fase stasioner, sementara menggunakan gas sebagai fase bergerak. Nah, di sini juga terdapat beberapa komponen utama kromatografi gas yaitu 1. Gas pembawa, gas inert, misalnya helium, nitrogen, yang membawa sampel melalui kolom. 2. Injektor, tempat sampel diuapkan dan dimasukkan ke dalam kolom. 3. Kolom, tabung panjang yang berisi fase diam, tempat pemisahan terjadi. 4. Oven, mengontrol suhu kolom untuk mengoptimalkan pemisahan. 5. Detektor, mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan menghasilkan sinyal yang proporsional dengan konsentrasi komponen. Jenis detektor, detektor ionisasi nyala, FID, detektor konduktivitas termal, TCD, dan spektrometer massa, MS. Terdapat juga kelebihan kromatografi gas. 1. Waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggal. 2. Dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. 3. Gas mempunyai viskositas yang rendah. 4. Kesetimbangan partisi antara gas dan tisian gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. 5. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Selain kelebihan terdapat juga beberapa kekurangan kromatografi gas yaitu 1. Teknik pengumpulan kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. 2. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat mg mudah dilakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain.
3. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa contoh aplikasi kromatografi gas. 1. Analisis senyawa organik volatil dalam sampel lingkungan, digunakan untuk memantau polutan udara dan air. 2. Identifikasi komponen dalam produk makanan dan minuman, menentukan kandungan nutrisi, aditif, dan kontaminan. 3. Pengujian kualitas dan kemurnian produk farmasi, memastikan obat-obatan memenuhi standar kualitas. 4. Analisis minyak atsiri dan senyawa aroma dalam industri kosmetik dan parfum, mengidentifikasi dan mengukur komponen aroma dalam produk. Adapun artikel penelitian tentang pengujian kromatografi gas. 1. Judul analisis kandungan minyak atsiri pada kulit buah langsat dengan metode kromatografi gas spektrometer massa. 2. Penulis Fitriani B. Lunggela, Ishak Isa, Henry Liabu. 3. Jurnal Jam J. Chem. 2022, volume 4, 1, Oktober 16. 4 tahun 2022. Selanjutnya artikel penelitian tentang pengujian kromatografi gas. Metode penelitian. Kulit buah langsat dikumpulkan, dicuci, dipotong, dikeringkan, lalu didestilasi uap selama 6 kali, 45 gram tahap. Uap air dan minyak diembunkan dan ditampung. Minyak dipisahkan dan disimpan. Minyak atsiri yang telah dimurnikan dianalisis menggunakan GCMS. Suhu awal oven adalah 60 derajat Celcius, dipertahankan selama 4 menit. Suhu kemudian dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius dengan laju 2 derajat Celcius per menit, dan dipertahankan selama 5 menit. Selanjutnya, suhu dinaikkan menjadi 290 derajat Celcius dengan laju 50 derajat Celcius per menit, dan dipertahankan selama 10 menit. Laju aliran gas pembawa adalah 50 ml menit dengan rasio split pukul 1:30. Suhu injektor adalah 300 derajat Celcius, dan volume injeksi sampel adalah 0,1 L. Energi ionisasi elektron adalah 70 keV. Tegangan pemercepat 1,30 keV. Rentang massa 40-400 Gmol, dan interval pemindaian 1 detik. Selanjutnya artikel penelitian tentang pengujian kromatografi gas. 1. Hasil isolasi minyak atsiri rendemen, 0,18%. Warna, kuning kecoklatan. Volume, 1 ml. 2. Analisis GCMS. A. Kromatogram menunjukkan 2 puncak utama. B. Spektrum massa puncak 1, biciklo, 2, 2, 1, hepten, 5, ethyl, 1, amine, 98,24%. C. Spektrum massa puncak 2, biciklo, 4, 1, 0, hep 3N, 2, isopropenil, 5, isopropil 7, 7, dimethyl, 1,76%. D. Senyawa teridentifikasi termasuk sesquiterpenoid. Terakhir kesimpulan yaitu kromatografi gas, GC, adalah teknik analisis untuk memisahkan senyawa volatil dalam campuran. Prinsipnya, senyawa dipisahkan berdasarkan volatilitas dan interaksi dengan fase diam dalam kolom. Detektor mengukur senyawa yang keluar, menghasilkan kromatogram untuk identifikasi dan kuantifikasi. GC banyak digunakan dalam analisis lingkungan, industri makanan, farmasi, dan penelitian minyak atsiri. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.